Sabtu, Kelom Pencapir. Wah, kok gelap. Wih, Enggak. ini karena kita Biasanya dalam kan suatu, pagi-pagi. iya, Oh karena iya. kita harus ada variasi, harus ada disruption dalam hidup ini. Luar Biar nggak biasa. monoton ya. Biar nggak gitu aja. monoton, udah nggak musim lagi, ya selalu begitu. Lihat ada tempatnya Raki nih. Raki kan biasanya ada background. Rumahnya bagus Ki sekarang. Iya, gitulah. Baru Ya pindahan. biasanya belakangnya ada rak atau lambang Isaka ya. Ini virtual background baru. Background baru gitu. Tapi 3D ya bisa disentuh. 3D ya. Loh, ini teknologi baru dari Zoom. Baru. Disruption. Penting banget. Nah, ini penting banget nih yang namanya kayak gini ya. Jadi ketika ditanya kenapa berbeda ya, karena memang orang tuh sekarang tuh banyak yang ngobrol-ngobrol dan kayaknya sebuah rutin atau sesuatu yang konsisten ya, sesuatu yang sustainable gitu ya, berkelanjutan itu kayaknya tuh suka dianggap boring ya, gitu. Bukan sustainability dari sisi environment ya, tapi maksudnya orang tuh misalnya kalau kayak company nih ya, kayaknya gitu lagi gitu, kayaknya udah orang tuh nggak inspiring gitu, ceritanya tuh gitu. Malah orang tuh cari-cari sesuatu yang disruptif, cari-cari sesuatu yang baru, inovasi. Gitu. Lagi zamannya inovasi. Dan malah kemarin mungkin kita sempat ada diskusi ini bahwa kita tuh akhirnya nggak suka lagi dengan sustainability atau dengan sebuah konsistensi growth yang konsisten gitu, atau pengennya kita selalu ada disruptif, kebaruan. Selalu ada kebaruan yang mungkin nggak tahu asal baru aja atau memang penting. Nah, ini mungkin kita pengen bahas nih ya untuk malam ini nih ya. Ini sesuatu yang kita pengen bahas nih karena ini menarik banget. Ini menarik banget nih. Ini karena jadi salah satu keresahan kita banget nih. Keresahan kita kenapa nih? Kenapa gini? Apa benar atau enggak gitu? Gitu kan? Ya. Jadi apa yang mau di break dari kemonotonan ini, Bin, sebetulnya? Nah itu banyak. Jadi karena gini ya, orang sekarang pengen cari sesuatu baru. Ini contoh aja ya. Ini contoh yang simpel lah. Misalnya saya sebagai kalau misalnya berwisata ya, ini karena saya tinggal di Bandung ya dulu ya, terus suka ke Bandung nih. Kalau misalnya ke Bandung, yang ditanyain tuh adalah restoran apa sih yang baru sekarang di Bandung? Nongkrong apa yang baru? Apa factory outlet yang baru di Bandung gitu. Padahal kita di sana baru 3 bulan yang lalu nyanya lagi kan? Bayangin. Sekarang kalau misalnya lihat banyak factory outlet atau restoran yang merevamp aja gitu. Jadi dia tutup lagi, buka lagi. Mungkin ownernya itu juga, cuman biar dicariin sama orang-orang Jakarta. Yang pengen cari makanan di Bandung itu gitu. Itu jadi nggak ada lagi. Aduh, dulu saya tuh sering makan di restoran ini dari kecil. Udah nggak dipakai lagi. Jarang lah yang lagi ya. Tapi banyak juga loh. Maksudnya gini, tergantung ya. Kalau misalkan emang dia legendaris, contoh, Cendol Elizabeth. Masih dicari, orang nggak berhenti nyari juga. Betul. Kan Batagor Riri orang tetap nyari, atau Batagor Kingsley atau apapun lah ya brandnya. Jadi kalau menurut gua sebenarnya ada dua hal juga ya. Selain bicara kebaruan, lu juga bicara sesuatu yang memang ini mungkin punya kualitas yang sangat baik sehingga long lasting gitu. Nah, ini kita perlu nih. Nah, yang jadi masalah, yang tengah-tengah, goodbye, kan gitu. Jadi lo nggak bisa. Ya. Baru enggak, tua juga, legendaris belum gitu ya. Iya, benar. Iya, kayaknya ada dua hal ya. Menurut gua itu ininya sih yang cukup penting begitu. Karena, tapi kalau balik lagi ya tadi ya, mau bicara masalah sustainability dan disruption dan inovasi yang baru-baru, kalau gua sih ngelihatnya yang namanya manusia ya,
mau something new kan itu manusiawi banget sebenarnya, ya nggak sih? Betul. Kita bosen nih Bang A gitu, udah tua segala macam, fintech nih baru ininya gini, teknologi. Wajar aja menurut gua, orang penasaran, pengen nyoba, dicobain dan ternyata menarik untuk dipakai gitu. Itu menurut gua sih cukup common gitu ya. Manusiawi, Kecuali ya? iya, yang namanya benar-benar disruptif, kecuali teknologinya memang benar-benar ditinggalkan gitu, atau misalkan ininya udah nggak dipakai. Contoh misalkan kayak kita bicara apa tadi yang kita omongin, masalah nyewa VCD, nyewa DVD gitu. Ya kan. Musim lagi ya. Udah nggak bisa karena secara teknologi udah nggak di sana. Sama waktu kita nonton VCD DVD dulu, Laserdisc sudah nggak ditonton gitu. Ya karena zamannya udah lewat gitu. Apakah itu namanya disruption dengan adanya Netflix? I don't know gitu. Let's discuss gitu. Tapi ya memang itu perkembangan teknologi, perkembangan bisnis model sih menurut gua. Tapi maksudnya iya, tapi bukan berarti orang jadi nggak nonton film kan, enggak gitu. Tapi core-nya adalah orang nonton film gitu. Atau bisa dibalikin ke basic needs dari manusia itu sendiri kali ya. Apa tuh? Maksudnya tiap orang tuh kan kayak punya keinginan sense of adventures untuk menjadi sesuatu yang baru lah. Makanya mungkin pada saat kita melakukan hal yang mediocre atau biasa-biasa aja gitu ya, kita ngerasa bahwa itu nggak memberikan suatu nilai tambah buat diri kita. Jadi begitu ada sesuatu yang terlihat agak sedikit berbeda, mau bentuknya apapun itu ya, mau perkembangan teknologi, mau kita jalan-jalan ke tempat baru, ataupun ketemu dengan orang yang baru mungkin gitu ya, itu memberikan suatu spark yang berbeda buat diri kita sendiri sih. Ya, tiap orang punya traits yang berbeda-beda sih. Betul. Hal ini. Cuman in general, kalau gue rasa sih, kalau gue pribadi kayak misalkan pada saat menemukan sesuatu hal yang baru, itu kayak menimbulkan suatu interest yang berbeda gitu ya, yang ngerasa bahwa ini kayaknya menarik nih untuk menarik itu mungkin kata kunci ya, pada saat ini dia yang paling penting. Iya. Sangat menarik ya. Yeah. Gue jadi mikir ya, apakah yang suka sustainability itu ada hubungannya dengan usia? Bin, tapi menurutku bukan masalah sustainability ya. Apa? Karena kita bisa jadi salah cover, bukan salah cover, salah persepsi. Iya. Apa namanya ya? Mungkin gue lebih rasa ke apa? Continuity. Mediocrity. Oh. Biasa-biasa aja, nggak ada perubahan, nggak ada sesuatu ya. Nggak ada sesuatu yang apa ya? Ya nggak ada sesuatu yang baru ataupun terlalu biasa gitu. Nah, being average. Tapi misalnya gini ya, nah ini kan kita ada beberapa nih ya, mediocrity ini apa nih ininya? Misalnya contoh aja. Yeah. Kalau makanan misalnya di Bandung itu misalnya adalah bakmi Linggarjati, lu suka makan nggak? Nggak tahu ya? Gue nggak tahu. Wow, lu nggak tahu ya? Ya udah, kalau yang terkenal di Bandung misalnya, yang dari dulu sampai sekarang ada Tokoyu misalnya. Tokoyu. Ya, Tokoyu boleh tuh. Misalnya ya. Tapi Bin, kalau Tokoyu itu ada sense of nostalgic. Yang bilang nostalgianya itu. Ya berarti dia ada faktor yang menguntungkannya adalah itu nostalgiknya itu. Nostalgic plus mungkin kualitinya memang bagus, terjaga dari dulu. Bisa terjaga ya, sama misalnya gitu ya. Ya. Atau lebih bagus daripada rata-rata makanan yang lain. Kayak misalkan kita makan bakmi di Tokoyu atau Batagor ataupun tahu gejrotnya kali ya. Itu cenderung lebih enak daripada yang di toko-toko lain. Misalkan. Bisa. Bisa. Betul. Di toko itu makan apa? Mie baso. Atau warung lela. Aduh, warung lela. Coba. Gue suka banget tuh lela. Ya. Walaupun dia pada zamannya itu disruptif itu. Pada zamannya itu. Kita SMA saya ingat banget ya Iwan. Naising Siagi. Jauh sekali ya itu sebenarnya. Jauh. Nah, ini apa namanya? Nah, yang itu yang mungkin kita pengen explore juga nih, kan apakah jadi ada mediocrity ya. Tapi kan itu biasa aja berarti kan? Iya. Nah, ada satu yang mungkin tadi sempat menggelitik
ya, menggelitik itu adalah approach dari company ya, terutama large company dalam mereka growing gitu ya. Jadi ada yang kalau misalnya company itu yang ini banyak angle-nya ya, tapi yang sedikit demi sedikit ya mungkin, tapi grow sustainable gitu ya. Jadi perusahaannya udah lama, terus udah gitu tetap berkembang dengan dengan baik ya. Kemarin yang banyak yang dibicarakan adalah Toyota sebagai perusahaan manufaktur mobil terbesar, sama yang baru kan mobil listrik Tesla. Gitu. Tesla sangat agile dan disruptif ininya tuh. Approach-nya. Gitu. Sedangkan Toyota kan sangat sangat sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit gitu ya. Kalau nggak salah ada di bukunya tuh mereka bilang kita tidak perlu inovasi improvement yang bernilai $1 juta, tapi kita perlu inovasi $1 dalam jumlah 1 juta gitu. Dengan volume 1 juta. Jadi dia tuh memang pengennya banyak kecil-kecil, it's okay. Ya, improvement kecil tapi banyak gitu. Gitu. Itu salah satu part yang pengen kemarin tuh sempat kita tuh gimana nih ya sekarang tuh kan gini kan karena banyak yang banyak ada perceived-nya juga ya bahwa disruptif itu the cool one is the disruptive gitu. Lu kalau misalnya nggak baru tuh nggak asik, nggak keren gitu. Kalau lu nggak baru nggak keren. Ini aja yang kita pakai nih Zoom ya. Zoom tuh kan ya maksudnya ya baru lah, fiturnya baru apa segala macam. Padahal kan udah ada banyak yang dulu kan. Skype kemana ya itu? Skype gitu. Kenapa nggak kita pakai Skype? Gitu. IRC mungkin. Gak ada ya. gitu. Nah itu yang mungkin kita pengen tahu juga nih, kenapa nih pendapatnya. Gue sih melihatnya ini karena mungkin aja sih ini adalah memang movement dari orang juga bergeser makin demanding, makin pengen cepet gitu. Itu sih jadinya yang membuatnya keberlanjutan yang sifatnya sedikit-sedikit tuh orang nggak terlalu tertarik. Iya, cuma kalau gue berpendapat sedikit, Bin. Nah, gitu gimana? Sebenarnya gini ya, kalau gue ngelihat ini kan rame ya kemarin nih ada seorang dokter yang bicara mengenai the Tesla Way versus Toyota Way. Sempat di share di beberapa grup WhatsApp lah ya. Kalau kita perhatiin sebenarnya ya, kalau menurut pendapat gue, memang agak wajar juga ya kalau bicara masalah dunia ini mungkin jenuh dengan kondisi yang cukup panjang. Sebenarnya kita ngalamin suatu fase manajemen yang cukup panjang ya menurut gue ya, dari zamannya the rise of manufacturing companies, utilities companies di tahun-tahun berapa itu, semua orang kan pikirannya adalah ningkatin kualitas, reduksi cost gitu ya, menghasilkan produk yang baik gitu, dan itu berlangsung cukup panjang gitu ya, sehingga muncullah berbagai berbagai konsep total quality management dan lain-lain gitu. Which is itu kan datang untuk perusahaan yang sudah jadi gini, lu harus punya bisnisnya dulu, dan lu bicara quality management gitu kan. Tapi if you don't have the business, lu nggak punya sesuatu yang mau dibeli sama orang, dan lu nggak punya the business gitu. Makanya kalau bicara disruptif, gue yakin masing-masing perusahaan itu let's say Toyota, kalau gue nggak salah ya, ceritanya kan dia disruptif pada masanya gitu. Iya, betul. Dia disruptif pada masanya, bicara dia menjadi nomor 1 di dunia itu kan dia pasti mendisrupt kondisi sebelumnya gitu ya, yang dimana menurut gue pada saat
perjalanan dia menuju nomor 1, dia juga sadar bahwa bicara sustainability, continuous improvement itu menjadi penting buat dia gitu. Jadi dia udah ngelewati fasenya dulu tuh, perusahaan belum terlalu besar, dia sangat agile, larinya bisa kenceng, dia hajar kanan kiri agresif gitu ya. Terus dia mempertahankan posisinya itu untuk bisa terus ngerangsek ke atas gitu. Kalau gue ngelihat ininya begitu ya. Tapi memang seiring dengan perkembangan zaman dan orang juga mungkin tadi ya pembahasan kita ada kejenuhan juga mungkin menurut gue di sektor keilmuan gitu ya, di keilmuan masalah kualitas dan produk, sehingga memang pada masa sekarang ini orang mencari hal baru. Orang mencari hal baru gitu. Nah, pertanyaannya kan apakah hal baru ini akan sustain atau tidak? Mungkin ada yang, iya kan? Mungkin ada yang sustain, mungkin juga tidak gitu. Nah, pertanyaannya juga sekarang adalah apakah orang tuh mau sustain atau tidak? Kan kita nanya nih ya. Iya. Perusahaan itu sustain atau tidak gitu. Iya. Pertanyaannya juga, orang tuh pengen sustain atau tidak? Gitu sekarang tuh. Karena mungkin sustain itu udah nggak sesuatu yang udah bukan sesuatu yang diinginkan sustain itu. Ya, ini gue ingin mengambil dari sisi benar. Ini gue misalnya mengambil dari sisi people ya. People juga nggak terlalu pengen sekarang sustain. Anak-anak zaman sekarang, lu kerja nih ya, terus udah gitu lu akan increment, lu akan karir lu naik. Enggak, gue nggak pengen, emang gue pikirin, gue pokoknya tahun pertama, tahun kedua udah jadi manajer, tahun ketiga direktur, keempat CEO, buka usaha gue sendiri, terus gue adventure, pensiun di usia 35 misalnya gitu. Kan itu sesuatu ya yang gitulah. Itu maksud gue adalah apakah kita pengen sustain gitu. Itu sesuatu yang menarik banget nih untuk kita. Ya. Kebutuhan orang zaman sekarang untuk sustain. Gitu. Jadi mungkin sekarang itu sustainnya itu adalah mungkin ya the sustainable of having constant changes, mungkin ya, atau new things misalnya gitu. Gue pengen sustain untuk ada hal yang baru lagi, ini baru lagi, mungkin ya ini ya, gitu. Bener juga sih. Gimana, Wan? Mungkin Iwan ada pandangan sebuah Enggak, tapi itu jadi pertanyaan yang sangat filosofikal. Iya. Karena itu berarti balik lagi, saya dulu yang bilang tadi itu kayak mendisrupt pemikiran kita selama ini kan, kayak kita punya life cycle hidup dari mulai sekolah, kerja sampai pensiun nanti gitu ya. Dan pada waktu masa kerja kita harap itu cukup sustain untuk menopang kehidupan kita sampai akhir nanti, tapi di satu sisi kita menginginkan banyak perubahan selama masa hidup kita. Betul. Yang sifatnya mungkin bisa merubah secara cepat. Kalau menurut gue sih mungkin ini ada sedikit karena perubahan zaman dan kecepatan informasi yang kita terima dan perkembangan ilmu yang saat ini serba cepat gitu ya. Kita pengen merasakan sesuatu yang sangat instan sih. Iya, betul. Cepat ya. Demand of something instant itu jadi kayak instant gratification itu jadi kayak benar-benar diinginkan oleh semua orang gitu. Betul. Cuman pertanyaannya adalah balik lagi, pada saat kita berharap tidak selalu sustain dan selalu mendapatkan constant changes, siapkah semua orang terhadap perubahan yang sangat drastis itu setiap saat? Kalau siap itu tergantung ya, maksudnya tergantung cawu di warung ya. Tapi maksudnya menurut gua nih ya, ini pandangan gua ya dengan dari mungkin observasi dan pandangan pribadi. Constant changes bukan lagi siap atau enggak, tapi mau atau enggak. Maksudnya gini. Banyak sekarang tuh justru yang maunya gitu.
mereka tuh gitu. Kenapa? Ya mungkin ini juga di-drive dari banyak ya, misalnya kejenuhan orang terhadap rutin yang mungkin sebelumnya dilakukan dengan revolusi industri, atau misalnya tahun 80-70, kayak contoh ya, banyak orang tuh yang concern melihat orang tuanya itu bekerja terus. Waktu zaman misalnya kita jadi anak SD itu, kita tuh melihat orang tua itu bekerja dari pagi sampai sore, terus udah gitu mungkin ya udah gitu, terus kehidupannya seperti gitu. Kehidupannya adalah sebuah kehidupan yang mungkin sustain, ya. Ininya ada secure gitu ya. Nah sekarang itu mungkin mereka tuh banyak yang merasa bahwa kehidupan seperti itu tuh monoton. Ya, gue baru lihat beberapa ada teman-teman gue ya, ada teman anak-anak lebih muda lah, mungkin 30s or late 20s, itu mengambil sabbatical leave. Jadi mereka pengen cuti aja gitu. Sambil main musik metal. Nah, Black Sabbatical. Black Sabbatical. Nah, ini sebuah ini aja ya, sebuah ini ya. Terus udah gitu ada kegiatan Indonesia Mengajar ya. Ini sebagai sebuah ini aja ya, beberapa simptom-simptom di masyarakat ya. Orang yang Indonesia Mengajar itu banyak sekali anak-anak yang top talent ya, yang ketika sudah selesai kuliah, bahkan yang sudah banyak bekerja di multinational company, berhenti. Saya pengen mengajar ke pelosok desa gitu. Itu kan sulit dimengerti ya. Gue pernah nih beberapa ada teman gue, dia kerja di cukup well known oil and gas company, gitu ya. Terus udah gitu dia resign. Terus udah gitu, kenapa saya pengen jadi dosen atau guru gitu. Mungkin yang gajinya 1/10-nya atau mungkin 1/15-nya gitu. Kan susah mau meretain kayak gitu. Lu kenapa resign? Kenapa? Itu tuh mereka tuh ada loh yang model-model kayak gitu. Makanya tadi gue nanya adalah mungkin ini tuh needs si constant changes itu apakah constant changes itu sekarang adalah needs? Dan kenapa bisa itu? Karena mungkin sekarang tuh. Dan itu tuh didukung oleh the current environment yang membuat lu itu bisa jungkir balik dari atas ke bawah dan lu tetap hidup, masih bisa sehat, masih bisa makan. Menurut gua. Gitu. Sekarang banyak tuh yang jadi banyak lah ya. Gua ada kemarin ada seseorang lah ya, dia alumni BCG disebutkan. Dia Boston Consulting Group, sekarang menjadi pengajar yoga gitu. Masih hidup, orang ada yang beli juga, kegiatannya ada, bisa. Apakah dia hidup lavish life? Enggak gitu. Ada yang sebelumnya kerja jadi pokoknya bahkan ngobrol di World Economic Forum segala macam, sekarang bertani. Itu kan perbedaan, dan mungkin itu sesuatu yang justru si changes itu. Jadi mungkin bosan kali orang bosan sekarang gitu. Kita aja juga nonton Netflix gitu kan, pilih-pilihnya mungkin sering gitu. Bosan tengah-tengah ganti aja gitu. Karena pilihannya sebegitu banyak dan opsinya banyak, dan mungkin itu yang bukan berbahaya ya gua. Mungkin ini tuh jadinya mungkin karena lu mau melakukan apa aja itu tuh bisa gitu. Lu mau apa? Mau disrupt, mau bikin apa, bisa. Nah, itulah mungkin sekilas dari pandangan. Tapi Nah, asik nih, gimana gitu? Gue ini jadi berpikir juga nih gara-gara Ebin. Mungkin yang berubah bukan masalah kesempatannya ya, atau yang berubah bukan masalah. Sebenarnya kalau dari dulu orang mau melakukan itu ya bisa-bisa aja hidup gitu kan ya. Bisa. Jadi sebenarnya dunianya nggak berubah, dunia kerjanya, ya dunia kerja pasti berubah. Cuman masalah hukum rezeki itu nggak berubah sebenarnya dari dulu ya kan. Gitu. Aku takut nih kalau hukum rezeki ini. Yang berubah itu adalah value-nya, benar nggak? Oke. Value manusianya yang berubah. Nah, ini jadi menarik bahwa ini bisa jadi segala macam Toyota Tesla segala macam disruption gitu ya, segala macam perilaku di dunia kerja
itu semua akarnya adalah value yang memang udah berubah, gua rasa ya. Dari periode hidup zaman sebelumnya, kita nih sekarang yang mungkin lagi ada di posisi tertentu di umuran tertentu sekarang, ini. Sekarang lagi berumur 30 sampai 50-an tahun gitu ya. Value kita tuh emang beda sama generasi sebelumnya gitu. Sehingga semua ini terjadi di sekarang. Tapi ini perlu didalami sih. Sebenarnya apa sih value-nya? Dan sebenarnya kenapa sih value kita beda sama generasi sebelumnya? Karena gue yakin generasi setelah kita punya value yang juga beda dari generasi kita. Gitu. Kalau menurut gue, ya mungkin Iwan ada pandangan dulu. Silakan. Iwan ada pandangan nggak nih? Dia mau ngebahas hukum rezeki pasti. Enggak, rezeki. Kalau menurut gue sih rezekinya masih tetap sama dari dulu. Iya kan. Kalau rezekinya nggak berubah. Iya, gitu. Kalau nggak rajin dipatok ayam kan, maksud gue. Iya betul. Sepakat gue. Iya. Tapi ya emang benar juga sih bahwa kalau dari zaman dulu dengan zaman sekarang, kalau kita lihatin bahwa sekarang tuh orang tuh lebih punya kesempatan untuk menjadi apa aja kan, tanpa ada boundaries ataupun sesuatu ataupun ikatan yang lebih loose dari zaman dulu lah. Ikatan cinta ya, yang lebih loose. Kita, ya. Budayanya kita, tapi emang udah ada degradasi budaya juga sih. Perpindahan mungkin ya. Degradasi itu kan selalu ini ya, turun ya. Tapi memang menurun. Gimana menurunnya gimana nih? Asik nih. Jangan asik. Karena tidak asik sebetulnya. Tapi tergantung orang melihatnya. Iya. Seperti apa sih? Kayak misalkan kalau kayak budaya di luar gitu ya, kayak orang bisa jadi researcher, peneliti atau apapun gitu ya. Karena memang dari sejak kecil kan emang dibebasin. Mau jadi apapun. Sedangkan kalau kita tuh dari kecil kadang-kadang suka udah didoktrin kayak sama orang tua kita, kira-kira kita mau jadi apa sih? Standar budaya Asia lah ya. Ya cuman karena sekarang kan, pertama mungkin karena zaman dulu tingkat ekonomi berbeda kurang lebih berbeda, ya lebih kurang lah dibandingin dengan sekarang. Ya, betul. Sehingga akhirnya kita lebih punya banyak kesempatan sih. Jadi sesuatu yang mungkin dulu kita anggap sebagai sesuatu yang normatif, zaman sekarang ya bisa di-break. Tapi menurut gue itu bukan totally mendisrupt. Iya benar sih, mendisrupt norma yang sebelumnya dianggap tidak lazim. Bisa ya, bisa juga. Jadi kalau misalnya menurut lu ini adalah sebuah perpindahan value ya. Iya. Tapi ini kita jadi ngalor ngidul sih sebetulnya. Enggak. Ini bukan. Part sih. bukan. Karena tadi kan kita ngomongin soal masalah dari sisi bisnis ya. Terus ini sekarang ke kehidupan gitu ya. Iya, tapi sebenarnya menggali ini bukan. Ini lebih menggali. Ujungnya sebenarnya dua-dua semuanya sama kan. Baik kehidupan atau bisnis ataupun budaya itu kita sebenarnya pengen improve, naik ke atas kan. Cuman ya speed of change-nya bisa berbeda-beda. Kita selalu menginginkan sesuatu yang baru, menginginkan suatu perubahan, makanya kita mengharapkan bisnis mengeluarkan suatu inovasi baru gitu ya. Karena kita pun pengen merasakan bahwa hal yang dihasilkan oleh bisnis tersebut ya, produknya ya, produk itu bisa merubah kehidupan kita juga gitu. Betul. Dengan cara yang memang pace yang kita pengen, yaitu yang cepat. Gitu yang cepat. Zaman sekarang mungkin misalkan nanti mobil listrik udah biasa, diharapin adalah mobil listrik biasa, pengen mobil terbang lama. Nah, betul. Mobil terbang baru jadi disruptif lagi gitu. Ya balik lagi mas. Ya cycle of innovation aja sih ujung-ujungnya. Cuman lebih cepat aja mungkin ya. Jadi pace waktunya mungkin jadi lebih cepat ya, betul. Mungkin juga sih ya. Mungkin juga ya. Jadi kalau misalnya kita pengen lihat balik ke bisnis,
bisnis mah ya ikut aja sama market pengennya apa, benar nggak? Dan kita kan adalah orang yang punya market, right? Dia kan pengen bisnis itu cuman ya dia kan serving people ya. Kalau orangnya memang udah pengennya berubah-ubah ya bisnis mah ya udah market pengennya kayak gimana, gue pengen ini gitu. Ya udah menurut gue ya bentuknya itu. Gue apakah ini seperti ayam dan telur, siapa yang membentuk itu? Cuman menurut gue bisnis pun mengakselerasi karena ke needs orang yang memang pengen lebih baik gitu ya. Ini gue pengen kasih sebuah ini ya, artikel ya, boleh ya? Sebentar lagi ya, artikel aja, walaupun udah sebentar lagi ini ada artikelnya menarik nih. Ya, artikel menarik mengenai nih dompet digital makin ketat dan mengerucut. Ya. Zaman dulu ya, kalau mau bayar nggak pakai apa-apa tuh misalnya kayak gini ya, pakai e-wallet atau e-money model kayak gini tuh apapun yang ditawarkan mungkin akan udah keren gitu ya. Internet banking, m-banking aja tuh udah keren gitu. Tapi sekarang orang karena di market itu sudah ada, dia itu juga jadi tetap pilih yang mana yang paling bagus, mana yang paling cepat, mana yang paling cutting edge, mana yang memudahkan saya ada di mana-mana, terus udah gitu nggak usah lagi bawa dompet atau apa segala macam gitu. Nah jadi menurut gua even untuk teknologi yang udah sangat advance gitu, benar kata Iwan, lama-lama ini kan udah jadi biasa nih. Nah yang paling biasa siapa yang juaranya gitu? Ya. Jadi utilities aja kali ya sebetulnya. Iya betul. Jadi utilities aja gitu, dan simple, si market mah pengennya yang paling gampang aja buat gue apa gitu. Nah ini nih yang banyak terjadi sama kita, dan itu akhirnya membawa company terhadap culture mereka apakah sustain or disruptive. Karena mau nggak mau kita kalau sustainnya incremental ya, menurut Pak Gitar Wiryawan, incrementalis ya, yang naiknya sedikit-sedikit itu akan dilibas oleh perkembangan zaman yang disruptif ini. Itu namanya juga disruptif. Gitu. Kalau balik lagi ke definisi disruptif itu kan berarti kayak merusak tatanan yang udah ada sekarang. Betul. Ini berarti kayak meredefinisikan kembali. Kayak misalkan si Tesla dianggap disruptif karena merusak tatanan mobil berbahan bakar BBM. Fosil ya. Fosil ya. Iya. Ya sih mungkin betul sih kayak gitu. Karena ya mungkin iya, kalau misalnya ditanya dari konteksnya itu ya memang seperti gitu sih. Gitu. Dan orang kan sekarang makin kritis kan terhadap banyak hal lah gitu ya. Pengen lebih green energy, lebih pengen ini. Tesla itu kapabilitas mesinnya itu kan akselerasinya jauh lebih cepat daripada mobil menurut Fitra Eri YouTube ya. Akselerasinya lebih cepat dari mobil-mobil fosil yang pernah dia naiki gitu. Gitu. Anak YouTube ya gini ya gitu. Referensi akademisnya kurang tapi referensi YouTuber meningkat. Tapi sebagai closing statement, ya. Kalau gue sendiri sih akan sangat takut untuk apa yang bisa saya lakukan untuk mendisrupt diri sendiri, karena itu berarti sesuatu perubahan yang radikal sih. Kalau secara personal ya. Apa yang perlu tipe perubahan sedisruptif apa gitu ya, yang akhirnya membuat kita itu menjadi sesuatu yang extraordinary lah. Oke. Kalau menurut gue ada satu ya. Jadi gue selalu share ini ya di dalam setiap kelas awal dari SWB Academy ya. Luar biasa. Linknya maaf. Nah, adalah salah satu key
key competencies yang perlu kita punya di masa yang akan datang atau pada saat ini ya, itu adalah relearn and unlearn gitu. Jadi itu yang kita menurut gua bagaimana kita bisa mendisruptif, karena itu dimulai dari niat, dimulai dari mindsetnya gitu. Mindset kita memang tuh nggak boleh bahwa kita tuh nyaman bahwa kita udah tahu ini atau apa kayak gitu sih. Itu udah perlu dibuang jauh-jauh. Kita perlu ketemu misalnya anak umur 12 tahun dia punya ada sesuatu yang baru, ya udah kita tanya sama dia gimana caranya bisa bikin ini lebih cepat kayak gimana. Wah, udah ternyata gue nggak bisa pakai yang ini. Gue belajar dari dia gimana caranya biar bisa bikin ini lebih bagus gitu. Jadi mentalitinya tuh itu yang mungkin bisa mendisrupt. Kita nggak bisa lagi bahwa ini gue nih udah pengalaman 20 tahun di industri HR misalnya. Terus ada anak yang 17 tahun menemukan bahwa sebenarnya performance management atau KPI yang baik adalah kayak gini. Terus gue bilang, lu tahu apa sih? Nah, mentalitas seperti gitu yang akan membuat lu jadi terbelakang. Bukan terbelakang, maksudnya lu membuat lu akan jadi kalah sendiri dalam competition-nya. Kalau misalnya lu lihat kayak gitu, lu datengin tuh anak 17 tahun ditanyain, apa yang lu lakukan? Oh, kayak gini. Berarti gue nggak bisa jalan lagi dong ya. Kita belajar lagi. Nah, itu yang menurut gue perlu untuk dilakukan agar kita bisa mendisrupt diri kita sendiri. Itu. Oke. Raki, mungkin ada yang terakhir di-share? Ada lagi mungkin? Ini closing statement. Berat gimana gitu ya bahasannya. Gue sih cuman ini aja sih. Gue ngelihatnya yang namanya disruption ataupun kita bicara business process improvement yang udah jalan tadi, kita kalau mau pakai istilah sustainability ya, gue rasa semua pasti ada siklusnya. Jadi nggak bisa juga disruption itu kita jadikan sebagai the way of business gitu. Karena disruptif itu syaratnya ada banyak kalau menurut pendapat gue gitu ya. Jadi nggak cuman bicara masalah teknologi atau produk saja, tapi juga bicara masalah kesiapan market menerima, gitu kan. Value-nya udah nyampe sana apa belum gitu. Dan itu pasti ada hubungannya juga dengan waktu. Jadi kalau dibilang ini adalah sebagai sebuah metode dalam atau sebuah model bisnis gitu ya, bahwa bisnis itu harus disruptif, kayaknya panjang yang harus dibicarakan di sana. Nah, tapi kalau mau bicara masalah sustainability ya, kalau tadi pakai istilah sustainability of business, apakah kita harus menggunakan satu cara improvement agar bisnis sustain dan segala macam, itu juga sebenarnya ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa benar tadi kata Ebin, mungkin sustainnya adalah orang sekarang tidak suka pada kondisi yang selalu sama di setiap waktu. Jadi need a constant changes. Sebenarnya bukan butuh constant changes mungkin. Bisa jadi constant improvement, constant seeking new opportunities gitu. Jadi ada itu yang mungkin needs-nya manusia udah berubah juga sekarang. Bukan berarti dia harus, kita nggak tahu ya, belum kita harus kita dalami lagi sebenarnya. Cuman mungkin bukan berarti orang, gue udah jadi di level ini dan gue udah cukup di perusahaan ini, gue pindah. Belum tentu. Kalau bisa aja ada caranya kan gitu. Ada banyak cara untuk kalau si value bisnis, kalau si perubahan di bisnis atau cara bisnis bekerjanya udah match, juga mungkin ada loyalis juga di perusahaan-perusahaan yang senada sama value-nya orang zaman sekarang. Itu sih kalibinnya menurut gua sekarang dunia sedang dalam fase terkagum dengan disruption yang banyak gitu. Cara lama banyak dikritik, dibilang sudah tua gitu ya, sudah terlalu lama, orang juga mungkin sudah jenuh, dan isu-isu baru banyak ada, bicara green, lingkungan hidup dan lain-lain makin merangsek karena makin banyak masalah di dunia ini. Menurut gua sekarang dunia sedang mencari keseimbangan baru. Keseimbangan baru ya.
di mana-mana sampai cara melakukan bisnis yang gitu-gitu, menurut gue ya mungkin kita akan menghadapi era yang berikutnya. Jadi sekarang ini bukan era baru, ini menurut gue sekarang lagi era perubahan. Perubahan gitu aja ya. Era tinggal landas ya mungkin ya. Padahal itu tahun berapa itu ya, era tinggal landas ya. Kalau feeling gue sih gitu. Ya. Betul. Feeling gue sih ini lagi kayak mencari bentuk ya. Bentuk semua baru orang, ya. Oh. Iya, karena semua orang saling kritik sih sebenarnya kalau sekarang. Dan menurut gue orang yang, I don't know, mungkin orang yang paling bisa dapat keuntungan adalah orang yang belajar semuanya, yang tadi lo bilang, learn, relearn, dan unlearn gitu. Jadi orang yang bisa nyerap semuanya tidak menutup bahwa lo lebih jelek daripada si ini, enggak gitu. Tapi lo harus pahami semua konteksnya, baru lo bisa menemukan something new yang mungkin paling cocok sama kondisi nanti di depan gitu. Jangan lupa dibikin link ke kelas 1 edisi berapa yang ada soal unlearn, learn, dan relearn. Ya. Yes, betul. Dan ada tadi juga jangan lupa ke SVB Academy di sebelah sini. Linknya ada di sebelah sini. Kode voucher ada di deskripsi di bawah. Baiklah, kelompok Capir semua, terima kasih banyak. Ya, ini adalah sebuah topik yang sangat menarik ya. Kenapa? Karena ini dari sisi bisnisnya kita bahas, dari sisi orangnya juga kita bahas, dan kita juga melihat ada banyak sekali area-area yang mungkin tadi terakhir Raki share, mungkin dari sebuah sisi changes ya, atau lagi transisi, mungkin apa untuk mencari equilibrium baru ya. Karena sebagai lulusan ekonomi semuanya, jadi kita cari equilibrium. Menarik sekali teman-teman. Untuk menyambut era dunia baru. Era dunia baru. Silakan kelompok Capir, barangkali ada pandangan, ada view ya mengenai disruptif ini, atau misalnya pandangan, kayak gimana yang menarik seperti itu. Please banget, please. Please share di komen kita ya, langsung ngobrol aja dan kita akan pengen dengar pandangannya dan kita bisa diskusi dengan lebih dalam lagi mengenai. Oke? See you kelompok Capir. Bye bye. Ding 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 ding.